Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kakak di video matematika asik. Nah, sebelum kita ke video pembelajaran, bagi adik-adik silahkan kalian menyiapkan alat tulis terlebih dahulu untuk mencatat hal-hal penting yang akan ada di video nanti. Nah, tanpa berlama-lama, marilah kita lihat videonya. Selamat menonton. Di pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai bab selanjutnya, yaitu persamaan garis lurus. Nah, nanti kita akan belajar yang pertama mengenai pengertian dan bentuk umum dari persamaan garis lurus. Lalu yang kedua, menggambar persamaan garis lurus. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Apa sih persamaan garis lurus itu? Sesuai dengan namanya, yaitu persamaan garis lurus, atau kita bisa menyingkatnya dengan PGL, adalah sebuah persamaan yang bila digambarkan akan membentuk sebuah garis lurus. Bentuk umum dari persamaan garis lurus ini adalah Y sama dengan MX plus C. Y dan X ini adalah variabel, M-nya ini adalah kemiringan atau gradien. Untuk kemiringan dan gradien kita akan membahasnya lebih lanjut di video selanjutnya. Dan yang terakhir untuk C yaitu konstanta atau bilangan sembarang. Untuk lebih memahami persamaan garis lurus itu seperti apa, marilah kita ke contoh persamaan garis lurus. Yang pertama, Y sama dengan 2X ditambah 5. Ini adalah persamaan garis lurus karena sesuai dengan bentuk umum persamaan garis lurus, yaitu Y sama dengan MX ditambah C. Angka 2 ini adalah M-nya atau gradien, dan angka 5 ini adalah konstanta. Yang nomor 2, Y sama dengan 2X. Y sama dengan 2X ini juga termasuk persamaan garis lurus. Loh kak, tapi kan itu tidak ada konstantanya, kenapa kok disebut persamaan garis lurus? Y sama dengan 2X, kita bisa mengubahnya menjadi Y sama dengan 2X ditambah 0. Nah, karena konstantanya itu adalah 0, maka kita tidak perlu menulisnya, menjadi Y sama dengan 2X saja. Selanjutnya, contoh yang nomor 3, Y sama dengan 6. Y sama dengan 6 ini juga termasuk persamaan garis lurus. Tapi kak, itu kan tidak ada X-nya, kenapa kok disebut persamaan garis lurus? Y sama dengan 6 ini juga bisa dirubah menjadi Y sama dengan 0X ditambah 6. Nah, karena gradiennya adalah 0 dikali X kan 0, maka kita tidak perlu menulisnya, hanya menulis Y sama dengan 6 saja. Contoh yang nomor 4, 5Y sama dengan 10X ditambah 20. Ini juga termasuk persamaan garis lurus. Meskipun di depan Y itu ada angka 5, kita bisa membagi semuanya dengan angka 5, yaitu 5Y dibagi 5 sama dengan Y, 10X dibagi 5 sama dengan 2X, 20 dibagi 5 sama dengan 4. Jadi persamaan yang baru adalah Y sama dengan 2X plus 4. Contoh yang nomor 5, 3X sama dengan 5X ditambah 4. Ini juga termasuk persamaan garis lurus. Seperti contoh yang nomor 4, karena di depan Y ada angka 3, maka kita harus membagi semuanya dengan angka 3, menjadi Y sama dengan 5/3X plus 4/3. Contoh yang nomor 6, 3X ditambah 4Y dikurangi 5 sama dengan 0. Ini juga termasuk persamaan garis lurus. Tapi kak, itu kan bentuknya tidak seperti
bentuk umum persamaan garis lurus. Kenapa kok disebut persamaan garis lurus? Nah, dari bentuk tersebut kita bisa mengubahnya menjadi bentuk umum Y sama dengan MX ditambah C dengan cara 3X-nya kita pindah ruaskan menjadi negatif 3X dan negatif 5-nya kita juga pindah ruaskan menjadi plus 5. Jadi persamaannya yaitu 4Y sama dengan negatif 3X ditambah 5. Yang nomor 7, 2X sama dengan 5 ditambah 2Y. Ini juga termasuk persamaan garis lurus. Seperti contoh yang nomor 6, kita harus mengubahnya menjadi bentuk umum dulu dari persamaan garis lurus, yaitu Y sama dengan MX plus C. Dari persamaan yang pertama menjadi 2Y sama dengan 2X negatif 5. Nah, setelah kita melihat contoh-contoh dari persamaan garis lurus, dari bentuk umum yang semula Y sama dengan MX plus C, kita bisa menurunkannya menjadi AX ditambah BY ditambah C. A dan B ini adalah koefisien. Koefisien ini adalah bilangan yang melekat pada variabel. A melekat pada variabel X dan B melekat ke variabel Y. Dan sedangkan untuk C-nya ini adalah konstanta. Nah, cara yang paling mudah untuk mengenali suatu persamaan itu adalah persamaan garis lurus atau bukan. Nah, kita bisa melihatnya di variabelnya, yaitu X dan Y. Apakah variabel X dan Y-nya itu berpangkat 1 atau bukan? Nah, kalau variabelnya berpangkat 1, X dan Y-nya, nah itu sudah termasuk persamaan garis lurus. Nah, jika variabelnya tidak berpangkat 1, maka persamaan tersebut tidak dinamakan persamaan garis lurus. Nah, sudah paham kan untuk mengenali suatu persamaan, apakah itu persamaan garis lurus atau bukan? Nah, kalau sudah paham, mari kita lanjut ke contoh soal. Di antara persamaan-persamaan berikut, mana saja yang termasuk persamaan garis lurus? Yang pertama, Y sama dengan 2X ditambah 5. Apakah ini termasuk persamaan garis lurus? Ya, kita lihat di variabelnya, Y-nya berpangkat 1 dan X-nya berpangkat 1. Maka yang nomor 1 ini termasuk persamaan garis lurus. Yang kedua, X kuadrat sama dengan 7Y ditambah 2. Nah, kita bisa lihat di variabel X, X-nya berpangkat 2. Maka yang nomor 2 ini tidak termasuk persamaan garis lurus. Informasi saja, yang nomor 2 ini adalah termasuk persamaan kuadrat, yaitu karena X-nya kuadrat. Nah, materi ini akan dipelajari di kelas 9. Untuk yang nomor 3, yaitu setengah X ditambah 5Y sama dengan 3. Kita lihat dulu di variabel X dan Y-nya. Oh, di variabel X-nya berpangkat 1 dan di Y-nya berpangkat 1. Maka yang nomor 3 ini termasuk persamaan garis lurus. Yang nomor 4, 3X sama dengan 2Y dikurangi 4. Karena variabel X dan Y-nya berpangkat 1, maka yang nomor 4 termasuk persamaan garis lurus. Yang nomor 5, Y kuadrat ditambah X kuadrat sama dengan 6. Sudah jelas ya, dari variabel X dan Y-nya berpangkat 2, maka yang nomor 5 ini tidak termasuk persamaan garis lurus. Informasi lagi, yang nomor 5 ini adalah persamaan lingkaran. Nah, persamaan lingkaran ini akan dipelajari di sekolah menengah atas atau SMA. Nah, jadi dari semua contoh yang termasuk persamaan garis lurus adalah yang nomor 1, nomor 3, dan nomor 4.
Nah, mudah sekali kan untuk mengenali manakah yang persamaan garis lurus atau bukan. Selanjutnya kita akan belajar mengenai cara menggambar persamaan garis lurus. Cara menggambar persamaan garis lurus ada beberapa langkah, yaitu yang pertama, tentukan titik potong pada sumbu X dengan cara memisalkan Y sama dengan 0. Yang kedua, tentukan titik potong pada sumbu Y, yaitu dengan cara memisalkan X sama dengan 0. Setelah titik potong pada sumbu X dan sumbu Y telah diketahui, maka kita masuk ke langkah yang ketiga, yaitu hubungkan kedua titik tersebut. Nah, untuk lebih memahami bagaimana cara menggambar persamaan garis lurus, mari kita ke contoh soal, yaitu bagaimana grafik dari Y sama dengan 2X ditambah 4. Pertama-tama, kita membuat tabel dulu seperti ini. Nah, lalu kita masuk ke langkah yang pertama, yaitu menentukan titik potong pada sumbu X. Karena kita akan memisalkan Y sama dengan 0, maka kita menulis 0 di Y-nya. Lalu kita mensubstitusikan ke persamaan. Y sama dengan 2X plus 4. Kita masukkan 0-nya menjadi 0 sama dengan 2X ditambah 4. Negatif 4 sama dengan 2X. 2X sama dengan negatif 4. X sama dengan negatif 4 dibagi 2 sama dengan negatif 2. Maka X-nya diketahui, yaitu negatif 2. Nah, maka koordinatnya yaitu negatif 2,0, atau titik potong pada sumbu X-nya yaitu di negatif 2,0. Lalu kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu menentukan titik potong pada sumbu Y, yaitu kita memisalkan X sama dengan 0. Nah, karena kita memisalkan X sama dengan 0, maka kita menulis 0 di X. Lalu kita mensubstitusikan ke persamaan. Y sama dengan 2X plus 4. Kita masukkan 0-nya. Y sama dengan 2 dikali 0 ditambah 4. Maka kita temukan Y sama dengan 4. Kita masukkan ke tabel. Nah, setelah itu kita temukan bahwa titik potong di sumbu Y adalah 0,4. Setelah kita mengetahui titik potong sumbu X, yaitu di koordinat negatif 2,0, dan titik potong sumbu Y di koordinat 0,4, maka kita menggambarnya di diagram kartesius, yaitu yang pertama titik negatif 2,0 dan yang kedua titik 0,4. Lalu kita menghubungkannya. Nah, ini tidak terbatas dengan antar titik ya, ini bisa diperpanjang ke atas dan ke bawah. Nah, maka garis yang terbentuk itu adalah grafik dari persamaan Y sama dengan 2X plus 4. Mudah kan ya? Mari kita lanjut. Selanjutnya, kakak ada beberapa latihan soal nih untuk adik-adik kerjakan di rumah. Yaitu yang pertama, gambarlah grafik dari persamaan 3X dikurangi Y sama dengan 4. Dan yang kedua, gambarlah grafik dari persamaan 3Y sama dengan 6X ditambah 12. Nah, semangat ya. Selamat mengerjakan. Nah, bagaimana tadi videonya? Udah dipahami kan? Pasti dong. Nah, kakak juga minta maaf kalau di video tadi ada kesalahan atau kekurangan. Kakak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu saja video hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.